Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lydia Nur Marwah dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 14. Kali ini saya akan menceritakan biografi singkat mengenai sosok insinyur dan pengusaha properti yang sukses. Ciputra atau TJ Tijenhoan adalah seorang insinyur dan pengusaha di Indonesia. Ciputra dikenal sebagai salah satu pendiri perusahaan Ciputra Group, sebuah grup perusahaan properti terbesar di Indonesia. Ia dikenal sebagai konglomerat dan pengusaha sukses di Indonesia. Ciputra dikenal sebagai raja properti di Indonesia. Nama beliau Dr. Ciputra dan memiliki nama lahir yaitu TJ Tijenhoan. Beliau lahir di Parigi, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Agustus tahun 1931. Beliau anak ketiga dari ayah Ji Simpo dan ibunya Li Inyo. Keluarganya tergolong berlatar belakang keluarga sederhana. Saat beliau berusia 12 tahun, beliau kehilangan ayahnya yang meninggal di tahanan tentara penduduk Jepang karena tuduhan palsu yaitu dianggap sebagai mata-mata Belanda. Saat Ciputra masih kecil, ia mengalami keterlambatan sekolah selama kurang lebih 4 tahun. Awal masuk, ia langsung memasuki kelas 3 SD. Saat itu usianya 12 tahun di desa Bumbulan. Ia terlambat karena masa itu negara kita masih dalam suasana peperangan dengan tentara Belanda maupun Jepang. Ketika remaja, ia bersekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Prate dan Bosco di Manado, Sulawesi Utara. Kepahitan yang dialami semasa kecil menimbulkan tekad dan keputusan penting yaitu memiliki cita-cita bersekolah di Pulau Jawa demi hari depan yang lebih baik. Setamatnya dari sekolah menengah atas, kemudian dia berpindah ke Pulau Jawa dan melanjutkan kuliah di jurusan arsitektur di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada tahun 1967 atau masih duduk di bangku kuliah jurusan arsitektur di ITB, pria kelahiran Parigi, Sulawesi Tengah ini tengah merintis usaha biro arsitek PT Daya Cipta bersama dua sejawatnya, yaitu IR Ismail Sopyan dan IR Budi Brasali. Menamakan pendidikan tingkat sarjana dari ITB pada tahun 1960. Pria bernama asli TJ Tijenhoan ini mulai peruntungan di Jakarta yang menentukan jalan hidup Ciputra dan kedua rekannya itu. Dengan bendera PT Parent JJ IPD, proyek bergengsi yang akan dikelola adalah pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan Senen. Bahkan proposal tersebut diajukan pada Gubernur Jakarta saat itu, Dr. Soemarno. Pertemuan dengan Soemarno kemudian ditindaklanjuti dengan mendirikan PT Pembangunan Jaya, setelah terlebih dahulu dirapatkan dengan Presiden Soekarno. Setelah pusat perbelanjaan Senen dan proyek monumental Ciputra di Jaya, selanjutnya adalah Taman Impian Jaya Ancol dan Bintaro Jaya, memulai perusahaan yang 40% sahamnya dimiliki Pemda DKI. Inilah ia menunjukkan kelasnya sebagai entrepreneur sekaligus profesional. Beliau juga pernah didapuk menjadi direktur utama di Jaya Group dan sebagai presiden komisaris di Metropolitan Group. Ia menjabat sebagai dikresi hingga usianya 65 tahun. Setelah itu, Ciputra diketahui menjadi penasihat perusahaan. Di perusahaan itulah Ciputra diberikan kebebasan berinovasi, salah satunya yakni dalam pembangunan proyek Ancol. Setelah itu, Ciputra bekerja sama dengan Sudono Salim, Sudwikatmono, Budi Brasali, dan Rishad untuk mendirikan Metropolitan Group dan membangun perumahan mewah di Pondok Indah dan kota mandiri di Bumi Serpong Damai. Ciputra juga mendirikan grup perusahaan keluarga yang dinamai Ciputra Group. Namun perjalanan Ciputra meniti karir tak selamanya mulus. Ia sempat menghadapi batu penghalang saat Indonesia diterpa krisis ekonomi pada tahun 1997 silam. Akibatnya, 3 grup yang ia pimpin pun harus menanggung dampaknya. Masalahnya kian pelik saat Bank Ciputra yang didirikan ditutup oleh pemerintah karena dianggap tidak layak. Sementara itu, asuransi jiwa Ciputra, Alsted, yang baru ia rintis menjelang krisis pun turut gulung tikar. Ciputra lantas mendapatkan secercah cahaya dengan adanya kebijakan moneter dari pemerintah dan diskon bunga dari beberapa bank. Ia pun mendapatkan kesempatan untuk merestrukturisasi utang-utangnya hingga membuat 3 grup yang ia pimpin kembali bangkit dan berjaya. Pada usianya yang ke-75 tahun,
Ia memilih untuk mengembangkan bidang pendidikan. Kemudian didirikanlah sekolah dan Universitas Ciputra. Sekolah ini menitik beratkan pada kewirausahaan. Dengan sekolah ini, Ciputra bertujuan untuk menyiapkan para lulusan menjadi pengusaha. IR Ciputra juga dikenal sangat aktif dalam bidang sosial, utamanya terkait pendidikan kemasyarakatan. Tidak heran jika kiprah dan sumbangsi Ciputra dalam bidang pengembangan properti di Indonesia diabadikan dalam Museum Rekor Indonesia melalui 2 rekor sekaligus. Sebagai wirausahawan peraih penghargaan terbanyak dan sebagai penyelenggaraan pelatih kewirausahaan terbanyak. Pada 27 November 2019, DRI Ciputra meninggal dunia pada usia 88 tahun. Dari kisah beliau, saya belajar bahwa orang sukses tidak selalu berasal dari keluarga yang sukses, namun juga bisa dari keluarga yang serba kekurangan. Asalkan kita mempunyai semangat dan cita-cita untuk ingin meraih kesuksesan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata atau penggunaan kata.